pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio Ferry Fadli, Ivone Rose, Eli Ermawati, dan Nusri, pembawa cerita. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tinangon dan Joko SP. Sutradara EWS Yuwono. Tutur Tinula. Kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Pelangi di Atas Kurawa. Sarungkan kembali pedangmu, Dangdi. Mengapa kau sampai menghunus senjata tajam? Ingat, senjata tajam bisa menumpahkan darah. Aku tidak peduli. Darahku atau darahmu yang akan segera tumpah untuk menjadi saksi peristiwa ini. Ayo! Dangdi, jangan memaksa aku bertindak terlalu jauh. Kau pengecut, penakut. Dangdi, kalau kau masih nekat menyerang, jangan salahkan kalau aku sampai membuatmu cedera. Hentikan! Mengapa kalian mau saling membunuh begini? Apakah kalian tidak malu pada orang-orang? Dangdi, apakah kau tidak kasihan melihat orang tuamu? Dia seorang kepala desa yang dihormati. Dia tentu akan terpukul sekali kalau sampai anaknya berbuat onar. Aku tidak akan melupakannya, Kamandanu. Luka di pelipis kiriku ini harus kau bayar kembali. Harus kau bayar lebih mahal. Kau tidak apa-apa, Kakang? Tidak, Rati. Aku tidak apa-apa. Terima kasih atas pertolonganmu, Kakang. Kalau Kakang tidak segera datang, entahlah apa yang akan terjadi atas diriku ini. Sudahlah, lupakan saja. Dangdi sudah pergi dan tidak akan mengganggumu lagi. Dari mana Kakang tahu aku ada di Candi Walandit ini? Kau mengirim pesan melalui Bibi Rongkot? Oh iya, aku menitipkan salam pada pembantumu itu. Aku menunggu di tepi padang ilalang. Baru saja aku duduk, tiba-tiba Dangdi datang menggodaku, lalu memaksaku pergi ke tempat ini, Kakang. Aku juga datang ke tepi padang ilalang. Mendadak aku menemukan tusuk konde ini. Ini tusuk kondeku, Kakang. Mungkin terjatuh waktu Dangdi mengejar aku. Ah, celaka. Rupanya gerimis sudah turun, Rati. Iya, Kakang. Mendung tebal sekali di angkasa. Mari, kita masuk ke ruangan candi. Gerimis makin deras dan angin bertiup kencang. Pakaianmu terkoyak, Rati. Iya, Kakang. Dangdi sungguh kurang ajar. Dia mau membuatku malu. Kelihatannya dia tergila-gila padamu. Dan karena kau tidak menanggapinya, dia nekat. Aku benci melihat laki-laki seperti Dangdi.
Dia sok kaya dan sok berani. Buktinya, dia tidak mampu menandingi Kakang Kamandanu. Oh, Kakang, lihat, ada pelangi di sebelah sana. Aku sudah melihatnya sejak tadi, Ratih. Mengapa Kakang diam saja? Mengapa tidak memberitahu aku? Aku tahu. Kakang Kamandanu sudah bosan melihat pelangi, bukan? Pelangi itu indah sekali. Tapi apa, Kakang? Tapi aku dibuatnya kesal. Aku benci. Mengapa? Karena aku tidak mungkin menggenggamnya. Aku hanya bisa menikmatinya dari kejauhan saja. Kalau Kakang ingin menggenggam pelangi, Kakang harus dapat menjerat leher burung Garuda. Nah, Kakang lalu naik di punggung burung raksasa itu, terbang ke angkasa. Itu mustahil. Bisa saja. Kakang jangan putus asa. Tidak, Ratih. Pelangi itu terlampau jauh, terlampau indah, tapi mustahil kumiliki untuk selamanya. Kau tidak percaya? Sebentar lagi dia akan lenyap begitu saja. Kakang cepat berputus asa. Kasihan nasib pelangi itu kalau sampai harus lenyap begitu saja. Seharusnya Kakang berusaha untuk menggenggamnya dalam tanganmu yang perkasa itu. Sudahlah, Ratih. Mengapa bicara kita jadi ngelantur ke sana kemari? Kakang, aku dingin. Di situ banyak angin. Pindah saja ke sebelah sana, agak merapat ke dinding batu. Aku mau duduk di sini saja, dekat denganmu supaya hangat. Kau juga dingin, Kakang? Aku sudah terbiasa melawan udara dingin, Ratih. Kakang Kamandanu, apakah kau tidak tahu bahwa aku mencintaimu? Mengapa kau tidak bisa membaca isi hatiku? Nari Ratih, aku mencintaimu, tapi aku ragu-ragu. Aku bimbang. Jangan-jangan aku bertepuk sebelah tangan. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Apa maksudmu, Ratih? Kau senang kita berada di tempat seperti ini? Iya. Tapi kita tidak boleh terlalu lama berada di sini. Nanti kau ditunggu-tunggu ayahmu. Kakang Kamandanu, mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Katakanlah bahwa kau mencintai Nari Ratih, dan diriku ini akan menjadi milikmu selamanya. Oh, Ratih, aku memang pengecut. Entahlah, mengapa aku menjadi pengecut seperti ini. Apakah aku terlalu tinggi hati? Coba genggamlah tanganku ini, Kakang. Bukankah dingin sekali seperti air telaga di puncak gunung? Ayo, Kakang, genggamlah tanganku. Apakah bibirku membiru karena dingin? Katakanlah, Kakang. Oh, aku gemetar. Aku menggigil bukan karena udara dingin. Tangan Nari Ratih sangat halus, seperti tangan Dewi Supraba dari Kayangan. Dan pandangan matanya sangat lembut. Kakang, mengapa kau tidak mau duduk merapat padaku? Nari Ratih, kau pasti hanya akan mempermainkan aku. Kau cantik. Banyak pemuda yang mengincarmu untuk dijadikan istri. Mengapa kau malah menggeser, Kakang? Kau tidak senang duduk bersamaku? Kau seperti pelangi itu, Nari Ratih. Indah dan rupawan. Tapi bagiku hanya bisa menikmati dari kejauhan. Baiklah, mungkin kau tidak senang padaku, atau bahkan kau membenci aku. Kalau begitu, aku pergi saja. Ratih! Aku mau pulang! Ratih, tunggu! Tunggu, Ratih! Jangan tinggalkan aku! Ratih! Jangan mengikuti aku! Aku bisa pulang sendiri, Kakang! Apa salahku? Mengapa tiba-tiba kau membenci aku, Ratih? Aku tidak membenci siapa-siapa. Aku membenci diriku sendiri. Marilah kita berteduh. Jangan hujan-hujanan. Nanti kau sakit. Biar saja sakit. Jangan begitu, Ratih. Kukira kita hanya salah paham. Baiklah. Aku minta maaf kalau memang kau anggap ada sikapku yang telah menyakiti hatimu. Sudahlah, Kakang. Lupakan saja. Dan sebaiknya Kakang pulang. Jangan mengikuti aku lagi. Ratih, lihatlah. Pelangi itu masih ada di sana. Pelangi itu tak akan selamanya di sana. Seperti yang kau katakan, pelangi itu sebentar lagi lenyap. Tapi besok pelangi itu akan muncul lagi. Dan kita bisa menikmatinya berulang kali.
Aku tidak tertarik lagi melihat pelangi, Kakang. Kalau kau masih terpesona padanya, lihat saja sendiri. Bagiku, pelangi itu membosankan. Tidak indah lagi seperti dulu. Nah, aku pergi, Kakang. Tunggu, Ratih. Awas, Kakang. Kalau Kakang mendekati aku, maka aku akan melompat ke dalam jurang. Ratih, mengapa jadi begini? Rupanya kau benar-benar tersinggung. Kau marah dan membenci aku. Baiklah, aku memang pantas kau benci. Aku sama sekali tidak berharga di depanmu. Kita berpisah sampai di sini, Kakang. Selamat tinggal. Kau jangan menemui aku lagi. Mengapa pengalamanku seperti bait syair yang ditulis Kakang Dwi Pangga? Sakit sekali rasanya. Suatu derita panjang di malam yang dingin dan kelam. Ratih. Di mana Ratih? Oh, dia sudah pergi. Kasihan Nari Ratih. Aku akan mengikutinya dari kejauhan. Aku takut sesuatu akan menimpa gadis itu di jalan. Nekat sekali gadis itu. Dia terus berlari dalam hujan. Tapi untung tidak terjadi apa-apa. Aku khawatir dia tiba-tiba sakit dan jatuh pingsan. Mengapa aku berhenti di sini? Aku harus mengikuti Nari Ratih. Aku harus melihat dia tiba dengan selamat di rumahnya. Setelah beberapa saat lamanya kejar-kejaran dalam cucuran air hujan, akhirnya dua insan itu pun menghentikan langkahnya. Nari Ratih menengok ke belakang sekilas sebelum memasuki pekarangan rumahnya. Arya Kamandanu buru-buru menyembunyikan wajahnya di balik daun-daun talas di seberang jalan. Pemuda desa Kurawan itu menarik napas panjang setelah melihat gadis yang dicintainya masuk ke rumahnya. Syukurlah, dia selamat sampai di rumahnya. Oh, Ratih, mengapa kau mengajakku berkejar-kejaran dalam hujan lebat? Apakah perangai setiap gadis memang begitu? Kadangkala sukar dimengerti. Atau barangkali aku yang terlalu bodoh memahami perasaan seorang wanita. Hujan sudah berhenti. Aku harus segera pulang. Dengan gontai, Arya Kamandanu melangkah menuju ke desa Kurawan. Sekali-sekali, dia terpaksa melompati genangan air di sepanjang jalan. Suatu saat, dia berhenti. Lalu wajahnya tengadah ke angkasa yang masih diselimuti mendung tebal. Pelangi itu sudah lenyap. Hanya tinggal kehampaan menghitam di langit. Kemanakah perginya pelangi itu? Kemanakah harus ku cari keindahan dalam hidup ini? Arya Kamandanu terus melangkah, semakin jauh meninggalkan perbatasan desa Manguntur. Mendadak, di sebuah tikungan jalan, muncul 3 orang pemuda menghadangnya. Oh, Dangdi. Sekarang dia membawa 2 orang kawannya. Nah, kita bertemu lagi, Kamandanu. Kau jangan mengajakku ribut lagi, Dangdi. Bukankah sudah kukatakan bahwa aku akan membalas pukulanmu di pelipis kiriku ini? Dan untuk itu kau merasa perlu membawa 2 orang temanmu itu? Kau ingin berkenalan dengan mereka? Baik. Yang berdiri di samping kananku ini Jaruju, anak desa Manguntur Selatan. Sedang yang berdiri di sebelah kiriku Balawi, anak desa Tumangkar. Ini dia kah pemuda yang kau katakan itu, Dangdi? Iya, benar. Jadi kau yang bernama Arya Kamandanu, anak desa Kurawan? Benar. Aku Kamandanu. Kau sombong, Kamandanu. Mentang-mentang ayahmu seorang ahli senjata pusaka, lalu kau berani sok jago ya? Kalian berdua disuruh apa oleh anak kepala desa Manguntur itu? Kurang ajar. Lidahmu tajam.
pantas Dangdi menaruh dendam padamu? Kami disuruh apa oleh Dangdi bukan urusanmu. Iya, betul. Kau sudah menyakiti orang, dan sekarang kau akan disakiti pula oleh orang lain. Aku tahu, kalian bertiga sengaja menghadang aku untuk membuat keributan baru. Kalian mau mengeroyok aku. Kalau sudah tahu, apa kau bermaksud melarikan diri, Kau boleh lari, tapi sebelumnya kami bertiga akan membuatmu babak belur lebih dulu. Ayo, Jaruju, Balawi, kita mulai. Ayo terus. Ayo, bangkitlah anak pandai besi, atau kau lebih senang berkubang dalam lumpur itu. Ayo. Kau licik, Dangdi. Kau hanya berani main keroyok. Diam kau, tikus comberan. Kami tidak akan berhenti sampai di sini. Bukankah sudah kukatakan bahwa luka di pelipisku ini harus kau bayar lebih mahal? Jaruju, Balawi, ayo, mulai lagi. Aku akan membalas perbuatan kalian ini. Akan kubalas. Apa yang dia katakan itu? Apa? Katanya dia mau membalas. Kalau mau membalas, cepat bangun dan hadapilah kami bertiga. Awas, ayo, hajar terus Jaruju. Dan kau menghantam dari sebelah sana, Balawi. Ayo terus. Apa kataku, Rati? Kalau kau hujan-hujan, batukmu pasti kambuh. Kau sudah besar, sudah perawan, seharusnya bisa menjaga kesehatanmu sendiri. Air asamnya masih, Ayah. Terasa gatal sekali kerongkonganku. Dari mana saja kau tadi siang? Palastri, temanmu itu sampai 2 kali ke rumah mencarimu. Aku mencari daun untuk obat pemerah kuku, Ayah. Kemana kau mencarinya? Ke Kurawan. Jauh sekali. Daun seperti itu kan banyak di rumah Pak Kepala Desa. Minta saja sama anaknya. Tidak, Ayah. Aku tidak senang bertemu anak kepala desa itu. Mengapa? Apa dia masih suka menggodamu? Dia selalu menggodaku setiap bertemu. Kadangkala dia keterlaluan sekali kalau menggoda, sampai aku malu. Itu biasa, Rati. Kau sudah perawan. Dan wajahmu ya cantik. Karena itu tidak heran banyak yang menggodamu. Tapi kau harus berhati-hati. Kalau tidak senang pada seseorang, jangan terlalu menyakiti hatinya. Iya, Ayah. Sudahlah, sudah. Tidur saja. Kalau kau membutuhkan sesuatu, panggil ayah di ruang depan. Kakang Kamandanu, mengapa sikapnya begitu dingin padaku? Apakah dia tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Aku seorang wanita. Bagi seorang wanita, pantang untuk mengutarakan cinta lebih dulu. Tapi mengapa Kakang Kamandanu masih berdiam diri? Jangan-jangan dia hanya menganggapku sebagai teman biasa. Jangan-jangan dia sudah mempunyai pilihan gadis yang lain. Betapa malunya. Betapa hinanya kalau ternyata cintaku hanya bertepuk sebelah tangan. Lebih baik aku bunuh diri daripada harus menanggung derita malu seperti itu. Ada apa kau ini, Birongkot? Dari tadi ku perhatikan bibit nampak gelisah. Angger Kamandanu. Kenapa dia? Ya, belum pulang juga. Ini kan sudah malam, Ger. Dia bukan anak kecil lagi, Bi. Dia bisa menjaga diri. Soalnya, tidak biasanya Angger Kamandanu pulang larut malam begini. Nanti juga dia pulang.
Barangkali berkunjung ke rumah teman karibnya. Suara apa itu, Nger Dwi Pangga? Coba kau lihat, Bi. Sekarang banyak anjing liar berkeliaran masuk ke desa Kurawan. Kadangkala mereka mencuri ayam atau anak kambing. Coba lihat, Bi. Baik, Nger. Nger, Angger Dwi Pangga. Kemari cepat, Nger. Aduh, bagaimana ini? Ada apa, Bi? Ada apa? Angger Kamandanu, Nger. Lihat, dia terluka. Hidungnya berdarah dan mata kirinya biru. Agaknya baru saja dia berkelahi dengan seseorang. Ayo, Bi, kita angkat ke dalam. Ayo, Nger. Hati-hati. Pelan-pelan saja. Narirati. 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 Jangan berdiri di situ. Angin bertiup kencang. Masuklah ke dalam, Rati. Nanti kau sakit. Angger Kamandanu. Dingin sekali. Kasihan sekali Angger Kamandanu. Agaknya dia sedang mengalami derita aspara yang cukup parah. Dia menyebut-nyebut Narirati terus-menerus. Apa sebenarnya yang telah terjadi di antara mereka? Apakah Narirati telah mengecewakannya? Bagaimana, Bi? Dia sudah sadar kembali, Nger. Bagaimana dengan luka-lukanya? Lukanya sebenarnya tidak terlalu parah, Nger. Hanya sepertinya dia sedang mengalami goncangan batin yang berat. Dan itulah yang membuat luka-lukanya terasa agak parah. Pelipisnya dekat mata kirinya itu seperti hangus. Seperti bekas kena pukulan yang keras sekali. Sudah saya boreh dengan param, Ger. Ya, besok pagi tentu akan berkurang rasa sakitnya. Adik Kamandanu, bagaimana rasanya? Dangdi. Kau Dangdi. Mau apa kau datang kemari? Kalau kau menginginkan Narirati, pergilah ke rumahnya. Narirati tidak bersamaku lagi. Hubungan kami sudah terputus. Pergilah. Adik Kamandanu, aku bukan Dangdi. Iya, Angger. Ini Angger Dwi Pangga. Kau Dangdi. Kau Dangdi. Jangan mungkir. Kau Dangdi, anak kepala desa Manguntur. Kaulah yang ingin merebut Narirati dari tanganku. Ayo, rebutlah. Rebutlah. Ambillah Narirati dari tangan Arya Kamandanu yang berkasa ini. Sudah, Ger. Sudah. Lebih baik Angger Dwi Pangga jangan di sini. Angger Kamandanu masih belum pulih kesadarannya. Baiklah. Nanti kalau ada apa-apa panggillah aku, Bi. Ya, Angger. Angger Kamandanu. Ger. Angger Kamandanu. Ger Kamandanu. Mengapa begini? Angger seorang laki-laki. Seorang laki-laki tidak boleh berjiwa lemah. Angger harus tabah menghadapi peristiwa yang seperti apapun pahitnya. Rati, matamu kok merah sekali? Kau tentu baru saja menangis ya? Tidak, Palastri. Semalam aku kurang tidur. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku memang biasa begitu kok. Kau bohong. Aku kan sahabat karibmu, Rati. Mengapa masih kau bohongi juga? Sudahlah, jangan bicara soal itu lagi, Palastri. Ada apa dengan pemuda Kurawan itu? Tidak ada apa-apa. Kok mendesak terus? Katakan saja, Rati. Terus terang saja. Siapa tahu aku bisa meringankan beban batinmu. Kata orang, sahabat yang baik bisa membuat hati kita tenang dan gembira. Ayolah, Rati. Katakan saja.
kalau kau mengalami sesuatu. Tidak, Palastri, aku tidak mengalami apa-apa kok. Kau masih sering bertemu dengan pemuda itu? Masih. Apakah dia telah menyakiti hatimu? Tidak, tidak pernah. Arya Kamandanu orangnya baik. Dia tidak pernah menyakiti hatiku. Sudahlah, Palastri, aku harus segera pulang. Tunggu, Rati, tunggu. Aneh sekali Nari Rati. Pasti telah terjadi sesuatu dengan si Kamandanu itu. Aku harus menolongnya. Begitu, Nger. Biar sedikit. Yang penting perut jangan sampai kosong. Bagaimana keadaanmu, adik Kamandanu? Sudah lebih enteng. Tidak terlalu nyeri lagi. Nah, Angger Dwi Pangga di sini saja. Menemani Angger Kamandanu. Bibi mau ke belakang menyiapkan makan untuk siang nanti. Kalau butuh sesuatu, panggil saja Bibi di belakang. Iya, Bi. Siapa Nari Rati itu, adik Kamandanu? Anak gadis Rekian Wuru. Kelihatannya kau sangat mencintainya. Apakah dia cantik sekali? Apakah kalian sudah sepakat untuk menjadi suami istri? Kenapa kau diam saja, adik Kamandanu? Kakang Dwi Pangga, aku tidak mau bicara soal itu. Arya Kamandanu menatap tajam ke arah kakaknya Arya Dwi Pangga. Adik Kamandanu, kelihatannya gadis Manguntur itu amat berkesan di hatimu. Bagaimana Kakang tahu? Tentu saja aku tahu. Bi Rongkot juga mendengar ketika kau mengigau, memanggil-manggil nama gadis itu. Sudahlah Kakang Dwi Pangga. Jangan mengajakku bicara soal itu. Kau mencintainya bukan? Kau sangat mencintainya kan? Kakang Dwi Pangga, aku tak mau bicara soal itu. Adik Kamandanu, aku adalah Arya Dwi Pangga, putra Empu Hanggareksa kakakmu sendiri. Aku bermaksud baik. Mengapa kau tidak bersikap terbuka padaku? Ini adalah persoalan pribadiku, Kakang. Untuk apa Kakang masuk ke dalamnya? Jadi kau tidak percaya pada saudara tuamu sendiri? Aku bisa menyelesaikan persoalanku sendiri. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Tapi ketahuilah, persoalan wanita sangatlah rumit. Bagi yang belum berpengalaman, menghadapi wanita sama halnya dengan menghadapi Fata Morgana. Menghadapi suatu misteri kehidupan yang penuh kabut rahasia. Kau bisa melihatnya, tapi tidak bakal bisa menjamahnya. Dia seperti duduk di balik kaca yang bening. Dia tersenyum padamu. Tapi ketika kau berusaha memeluknya, maka kau akan membentur kaca itu. Aku memang tidak mempunyai pengalaman soal wanita, Kakang. Nah, untuk memecahkan persoalanmu itu, kau membutuhkan seseorang yang mengerti tentang wanita. Kecuali kau ingin Nari Rati pergi dari sisimu untuk selama-lamanya. Aku malu, Kakang. Mengapa menghadapi persoalan remeh seperti ini harus minta tolong pada orang lain? Mengapa tidak bisa mengatasi sendiri? Adik Kamandanu, kau keliru. Persoalan wanita bukan persoalan yang remeh. Baiklah, dengar. Aku akan bacakan satu bait syair yang ikut mengubah jalannya sejarah pemerintahan di Tumapel. Kerling matamu lebih dahsyat dari gelombang 7 samudera, dan senyummu sanggup menggetarkan seluruh isi dunia. Apa artinya si Arok anak desa? Kau tahu, adik Kamandanu, syair itu akhirnya dapat menjadi awal dari sejarah perjuangan Ken Arok, anak dari desa Pungkur, untuk merebut kekuasaan dari tangan Tunggul Ametung. Arok menjadi besar karena wanita, dan akhirnya dia terguling dari tahta juga karena wanita. Nah, ada satu lagi bait syair yang senada. Syair ini pun ikut mengubah jalannya sejarah pemerintahan di Kediri pada tahun 1222. Syair ini diucapkan oleh Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis, yang waktu itu sedang tergila-gila oleh kecantikan seorang wanita yang bernama Dewi Amisani. Dengarkan.
Amisani, kau adalah matahari pagi yang selalu menghangatkan ranjangku. Kediri akan membeku jika kau berpaling dariku. Nah, sebuah syair yang sederhana bukan? Tapi ingat, karena syair itulah maka para pendeta, para pemuka kerajaan lalu bergabung dengan Tumapel. Dan akhirnya, Kertajaya dan bala tentaranya dihancurkan di desa Ganter. Dengan demikian, Dandang Gendis telah menjadi korban tali asmaranya bersama Dewi Amisani. Nah, apa sekarang kau masih menganggap bahwa persoalan wanita adalah persoalan yang remeh? Ingat, Adik Kamandanu, separuh dari bagian dunia ini menjadi milik wanita. Baiklah, Kakang Dwi Pangga. Aku percaya padamu. Aku akan menceritakan persoalan yang kuhadapi dengan Nari Rati. Arya Kamandanu lalu menceritakan dari awal apa saja yang dialami bersama Nari Rati. Sementara Arya Dwi Pangga mendengarkan dengan seksama. Dan setelah Arya Kamandanu selesai bercerita, Kau memang terlalu, Adik Kamandanu. Terlalu bagaimana, Kakang? Kau tidak mempunyai perasaan terhadap seorang wanita. Kasihan sekali gadis yang bernama Nari Rati itu. Dia harus menderita karena kekasihnya kurang tanggap terhadap isyarat-isyarat yang sudah berulang kali diberikannya. Jadi menurut pendapat Kakang, dia juga mencintaiku? Hari-hari kemarin jelas, tapi entah sekarang ini. Hati seorang gadis, kalau sudah dikecewakan bisa menutup rapat sekali. Aku hanya ingin mendapat kepastian. Aku tak bisa tenang sebelum kepastian itu datang, Kakang. Ada satu cara yang barangkali akan bisa menjernihkan kembali hubungan kalian. Cara apa, Kakang? Minta maaf padanya. Aku sudah melakukannya, tapi dia tidak mau mendengar. Dia bahkan terus berlari meninggalkan aku. Minta maaf tidak cukup sekali, Adik Kamandanu.